sahabat, kita sudah sampai di Dermawan. Kalau tidak salah kita akan coba lihat di sini. Ini ada tanda. Kita ini sudah sampai di Masjid Al Amali, Desa Bangi, Kecamatan Sayur Tinggi. Jam 5:30. Jadi kita sebenarnya termasuk cepat ini. Seharusnya kita sebenarnya sampai di daerah Penyambungan seharusnya jam 7. Dia masih dikejar, ini masih jalanan yang normal. Dan di sini para penumpang masih sholat subuh. Sayang tadi ada Indonesia yang dengan jalan di depan. Sahabat, ini sudah hampir selesai, tinggal menunggu beberapa orang lagi yang melakukan sholat supaya bergerak kembali, karena targetnya harus cepat nyampe, karena ada sini nanti sore juga dia bakal berangkat putar kepala dari Medan. Kemarin putar kepala, dari Kota Nopat juga nanti putar kepala. Jadi tapi insya Allah kita nanti naik yang ekonominya pulangnya. Dan biasanya ini bakal banyak, nanti kita akan lihat taksi-taksi atau L300 yang mengantar juga anak Pondok Pesantren Pulau Baru. Sahabat-sahabat, ini sudah penumpangnya tinggal satu lagi bakal yang ditunggu. Kebetulan perempuannya wanita, jadi biasalah agak lama sedikit. Dan sahabat-sahabat, untuk hari pagi ini driver 2 Bang Alim. Beliau ini adalah satu kampung dengan Pak Saleh, karena mereka satu kampung, sudah otomatis keduanya pasti menyatu. Dan perjalanan ini sebentar lagi kita bakal sampai ke daerah Pulau Baru. Ini adalah perjalanan di pagi hari. Bagaimana sensasinya? Saksikan terus video ini sampai habis, guys. Dan jangan lupa bantu subscribe untuk lebih semangat kita, untuk lebih bisa mengupload video-video yang menarik buat sahabat-sahabat sekalian. Dan sebagai saran, adalah salah satu referensi untuk bisa jalan di trip pendek dengan memakai patas eksekutif, karena di dalamnya cukup nyaman. Dan ini terdiri dari 3 armada yang patas eksekutifnya, yang ini dengan bodi Lexus, dan yang satu bodi Laksana SR2, dan satu lagi RS Rahayu Sentosa. Sama-sama ketiga-tiganya adalah double glass. Jadi kita saksikan di depan ini, kita mau memasuki tempat wisata yang terkenal di daerah Tapanuli Selatan, yakni terkenal dengan Aiksi Journey. Kalau bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, Aiksi Journey ini adalah air jernih, karena di bawah daripada air jernih ini sungainya tidak pernah jernih, namun di atas tempat pemandian khusus air dikatakan masyarakat kampung ini adalah Aiksi Journey, karena sepanjang hari, sepanjang masa tidak pernah airnya keruh. Jadi airnya ini dari sumber mata air dari gunung turun ke bawah. Jadi sebagai destinasi bagi wisata-wisata yang ingin menikmati wisata alam di daerah Tapanuli Selatan. Posisinya nanti adalah di sebelah kiri kalau kita dari kota Medan menuju ke daerah Madinah.
dan dari Madinah ke Medan di posisinya di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kiri ini kita adalah, itu yang saya maksud adalah sungai yang tak pernah jernih, namun di atasnya sungai yang terus jernih. Namun di atasnya sahabat-sahabat sungai yang sangat jernih seperti kristal. Jadi di lokasi inilah banyak wisatawan lokal yang berkunjung sekedar melepas lelah atau untuk bersenda gurau. Jadi cukup sangat mengesankan jika kita hadir di Exit Journey. Sang surya menyambut kita dengan siku-siku malu, diiringi dengan ayunan gas yang dilakukan oleh Mang Alim. Bisa kita lihat situasi di jalan ini, sebahagian jalan masih rusak karena mungkin masih dalam proses penyulaman. Jadi perjalanan kita ini semakin nikmat saja ketika di kanan kiri hutan-hutan atau tanaman masyarakat yang masih hijau dan suasana pun masih dingin, masih asri, menyusuri jalan-jalan Tapanuli Selatan sangat-sangat mengesankan sama-sama. Dan di depan kita ini ada mobil para pedagang kampung setempat yang duduk dekat barang. Bisa kita lihat ini yang di depan, yang mobil warna hitam pickup yang dimodif menjadi angkutan barang para pedagang-pedagang yang sedang menjajakan jualannya di depan nanti. Dan di depan nanti juga nanti akan ketemu di mana untuk para pedagang menjajalkan perdagangannya di pagi hari. Saksikan terus sahabat-sahabat. Jangan lupa subscribe channel Bus. Kita lihat di kanan kiri dengan tikungan yang cukup lumayan tajam. Kita dengan antara jarak perkampungan dengan perkampungan yang satu adalah tanaman-tanaman hutan yang memanjakan mata kita ketika kita hendak melakukan perjalanan. Dan di sebelah kiri kita ini adalah rumah makan. Dan sahabat-sahabat bisa kita lihat indahnya perjalanan ini dengan ALS 01.
lihat driver membawanya sebenarnya ini cukup kencang, cuman drivernya kelihatannya santai karena drivernya berpengalaman dan biasa melalui jalur ini. Jadi dimana jalur yang membuat penumpang nyaman, dia sudah pandai mengatur posisinya. Bisa kita lihat posisinya ini cukup kencang sahabat-sahabat. Jadi walaupun kencang, beliau tetap mempunyai target atau mempunyai feeling dimana ada saatnya kita bisa memacu kendaraan, ada saatnya kita hanya membuntuti dari belakang. Karena bisa kita lihat dari tadi, walaupun posisi di belakang pickup yang hitam, dia tidak bernafsu untuk mendahului, cari posisi di mana posisi kira-kira aman, situ baru beliau melakukan take over. Sama dengan supir ya satunya yang Bang Saleh yang tadi malam di Danau Toba, seperti itu juga. Jadi karakternya hampir sama. Yang juga mengantar anak-anak santri ke pondok pesantren Mustafawiyah, karena biasanya di saat-saat seperti ini anak-anak santri banyak pulang dari masa liburan yang selama ini. Jadi di sana sini bakal banyak kita akan melihat santri yang sampai di Pembangun. Dan insya Allah rencana kita juga nanti sampai ke pondok pesantren, sampai ke atas Asrama Putih. Kita akan ekspor bagaimana dari atas dan dari bawah, dan untuk para santri-santri yang beraktivitas sebelum mulai sekolah. Di depan kita ini sebenarnya dari mulai Medan, mereka bareng dengan kita, taksi yang di depan kita ini. Nah, sahabat-sahabat, di jalur ini bisa kita lihat jalan cukup bergelombang. Bagi supir sebenarnya sudah nyaman, cuman kita di dalam sih tidak terlalu terasa goncangannya.
Demikian dulu sama-sama untuk